Halo semua, jadi di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Julieta Apulina Ginting. Nah, di sini sebentar lagi saya akan membahas beberapa tentang apa itu komunikasi dan proses-proses terjadinya komunikasi. Nah, ditunggu di slide berikut. Nah, di sini aku menyampaikan apa itu arti dari komunikasi. Nah, komunikasi itu penyampaian informasi, baik itu dalam bentuk pesan, ide, gagasan. Nah, itu disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain dan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, seperti itu. Mana proses terjadinya komunikasi? Yang pertama itu kita berpikirnya tentang apa informasi, apa gagasan ide yang kita akan sampaikan ke penerima pesan. Nah, yang kedua kita ada namanya encoding. Encoding itu mengubah ide tersebut menjadi sebuah pesan. Nah, setelah itu kita melakukan penyampaian pesan. Penyampaian pesan itu hasil akhir dari encoding tadi. Nah, itu akan disampaikan melalui beberapa saluran yang ada. Itu seperti kata-kata, ekspresi wajah, atau tekanan suara dan lain-lain. Nah, setelah penyampaian pesan, ada menerima pesan. Menerima pesan itu si pengirim tadi telah mengirim ke si penerima dan penerima telah membaca apa isi pesan tadi. Nah, si penerima pun melakukan decoding. Dia menafsirkan apa isi pesan tersebut yang dari si pengirim tadi. Nah, yang terakhir itu terjadinya feedback atau respon dari si penerima pesan tadi. Jadi si penerima pesan memberikan tanggapan dari pesan yang telah dikirimkan oleh si pengirim tadi, si komunikator tadi. Nah, selanjutnya kriteria komunikan dan komunikator. Yang pertama itu adalah keterampilan. Keterampilan itu dalam berbicara, menulis, dan lain sebagainya. Yang kedua ada attitude. Attitude itu sikap. Sikap kita dalam berbicara, sikap kita dalam penyampaian pesan, sikap kita dalam menanggapi orang lain. Nah, yang ketiga ada tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan itu sangat penting dikarenakan di situ kita nanti bisa menyampaikan ide-ide, gagasan atau informasi yang ada dari kita. Nah, yang keempat itu ada sistem sosial. Sistem sosial itu kita harus mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan lingkungan sosial kita. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya budaya. Budaya itu kita menyesuaikan apa budaya yang diterapkan dalam lingkungan ini, apa budaya yang ada di tempat ini gitu. Jadi kita harus menyesuaikannya. Nah, apa itu komunikasi verbal dan non-verbal? Nah, komunikasi verbal yang pertama itu adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan dan tulisan. Contohnya seperti rapat, wawancara, dan lain-lain. Komunikasi verbal terbagi atas dua, komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Nah, yang kedua komunikasi nonverbal. Apa itu? Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tanpa menggunakan kata-kata secara tertulis dan ucapan-ucapan secara lisan, tetapi menggunakan bahasa isyarat. Seperti bahasa isyarat itu gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan simbol-simbol lainnya. Nah, apa itu contohnya? Kita menjabat tangan, menganggukkan kepala, menggelengkan kepala, dan masih banyak lagi. Nah, dua contoh perbedaan budaya dalam komunikasi nonverbal misalnya seperti orang Jepang dan Indonesia. Orang Jepang memberikan salam
dia menunjukkan dan badannya. Sedangkan Indonesia jika memberi salam dia harus bertepuk tangan. Nah, yang kedua seperti orang Jawa dan orang Sumatera misalnya. Nah, orang Jawa jika menunjuk sesuatu itu dia menggunakan tangan jempol. Nah, jika orang Sumatera kan ya tetap aja gitu pakai tangan jempol. Jadi dalam berbisnis pun dia seperti itu. Jadi memberikan salam, memberikan petunjuk, dia beda-beda budaya yang ada masing-masing. Buat dosen kami, dosen mata kuliah komunikasi di sini, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Thank you.